Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dia Aisyah Setiawati dengan NIM 251959666A, Ajeng Nanda Sasmita dengan NIM 251959667A, Aprila Yuliana Lestari dengan NIM 251959668A, dan Anissa Widianti dengan NIM 251959970A. Kami ingin melakukan promosi kesehatan mengenai obat-obatan dalam kehidupan sehari-hari, jenis dan golongannya. Antipiretik. Antipiretik adalah obat untuk menurunkan panas. Obat-obat antipiretik juga menekan gejala-gejala yang biasanya menyertai demam, seperti mialgia, kedinginan, nyeri kepala, dan lain-lain. Contoh dari obat antipiretik yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, paracetamol, yang kedua, ibuprofen, yang ketiga, metamizol, dan yang keempat, asam mefenamat. Paracetamol. Paracetamol merupakan derivat para-aminofenol yang bekerja menekan pembentukan prostaglandin yang disintesis dalam susunan saraf pusat. Dosis 10-15 mg per kilogram berat badan, diberikan kembali dengan jarak 4-6 jam. Penurunan suhu yang diharapkan 1,2-1,4 derajat Celcius. Efek samping dari pemberian paracetamol berupa hepatotoksik atau gangguan hati, muntah, nyeri perut, bronkospasme atau penyempitan saluran nafas. Yang kedua, ibuprofen. Ibuprofen dapat diberikan ketika terjadi reaksi alergi terhadap pemberian paracetamol. Dosis terapeutik ibuprofen yaitu 5-10 mg per kilogram berat badan tiap 6-8 jam. Ibuprofen bekerja maksimal dalam waktu 1 jam dan berlangsung 3-4 jam. Efek penurunan demam lebih cepat dibandingkan dari paracetamol. Efek samping pemberian ibuprofen diantaranya mual muntah, nyeri perut, diare, perdarahan saluran cerna, dan pada dosis yang berlebih dapat menyebabkan kejang bahkan koma serta gagal ginjal. Yang ketiga, metamizol atau antalgin. Mempunyai efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Dapat bekerja menekan pembentukan prostaglandin. Dosis terapeutik 10 mg per kilogram berat badan tiap 6-8 jam dan tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 6 bulan. Pemberian secara peroral, intramuskular, atau intravena. Efek samping dari pemberian metamizol diantaranya agranulositosis, anemia aplastik, dan perdarahan saluran cerna. Yang keempat adalah asam mefenamat. Asam mefenamat memiliki khasiat analgetik yang lebih kuat dibandingkan sebagai antipiretik. Dosis pemberiannya yaitu 20 mg per kilogram berat badan per hari dan dibagi ke dalam 3 dosis. Efek samping dari pemberian asam mefenamat yaitu dispepsia dan anemia hemolitik. Analgesik. Apa sih analgesik itu? Jadi, analgesik merupakan obat pereda nyeri untuk menghilangkan rasa sakit. Nyeri dapat disebabkan oleh radang sendi, operasi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, kram menstruasi, dan juga nyeri otot. Analgesik sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada golongan opioid atau opium, dengan contoh obat morfin, oksikodon, dan metadon. Golongan yang kedua yaitu acetaminophen atau paracetamol. Jenis yang ketiga yaitu asam asetil salisilat atau aspirin, dan yang terakhir adalah antiinflamasi non-steroid atau NSAID dengan contoh obat ibuprofen, naproxen, dan celecoxib. Selain dengan menggunakan obat-obatan, nyeri juga dapat diatasi dengan terapi non-farmakologi atau terapi tanpa obat. Terapi tanpa obat dapat dilakukan dengan
teknik relaksasi, distraksi, terapi es dan panas, dan juga stimulasi saraf elektris transkutan. Antiinflamasi. Antiinflamasi atau anti radang adalah jenis obat yang mengurangi radang. Radang biasanya disebabkan oleh infeksi, panas, cedera, ataupun terkena racun. Obat antiinflamasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama obat antiinflamasi steroid seperti betamektason, dexamethasone, budesonide, metilprednisolon, prednisolon, triamisolon, hidrokortison, dan kortison. Dua, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, astripin, naproxen, diklofenak, seloxokib, etorisokib, indometacin, asamifenamat, piroxicam, dan meloxicam. Ketiga golongan obat berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Obat golongan ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, atau nyeri haid sekaligus bisa mengatasi demam. Dengan terapi farmakologisnya menggunakan obat golongan steroid, non-steroid, atau NSAID. Perlu diperhatikan, obat-obatan tersebut memang dapat dibeli secara bebas, namun perhatikan dosis yang digunakan. Sekian promosi kesehatan dari kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.